Amerika dukung Israel, bukan barang baru. Kalau kita lihat kemarin, Israel nyerang Iran, Iran nyerang Israel, tapi tiba-tiba ada satu pihak yang ikutan nyerang Iran. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Amerika Serikat. Dan penyerangannya juga nggak main-main. Amerika menggunakan rudal untuk menghancurkan beberapa fasilitas nuklir di Iran. Sebenarnya untuk orang yang tahu atau ngikutin berita geopolitik, pasti udah tahu kalau Israel itu adalah sekutunya Amerika. Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka bisa menjadi teman dekat? Untuk itu kita akan langsung bahas saja mengenai kenapa Amerika selalu mendukung Israel. Kita lihat dari sisi sejarahnya, dan kita juga akan masuk ke faktor apa aja yang mempengaruhi pertemanan mereka selama 70 tahun lebih. Oke, sepertinya kita mesti balik dulu ke tahun 1948. Dan itu adalah tahun di mana negara Israel berdiri, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948. Negara ini didirikan di atas tanah Palestina. Tapi menurut tradisi Yahudi, tempat mereka di tepi barat itu adalah tempat di mana kerajaan Yudea berdiri. Pendirian negara ini adalah tujuan dari organisasi Zionis yang direncanakan pada tahun 1800-an. Pada tahun 1917, Sekretaris Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour memberikan surat pada pemimpin komunitas Yahudi yang bernama Walter Rothschild, menyatakan bahwa Inggris setuju dengan pembentukan negara Israel di Palestina. Dengan surat ini, berarti pemerintah Inggris setuju untuk mengendorse Zionisme. Setelah Perang Dunia Pertama, pemerintah Inggris memberikan mandat untuk Palestina. Mandat ini diberikan karena pada saat Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina masih ada di bawah pemerintahan Ottoman. Dan karena Ottoman kalah perang sama Inggris pada saat itu, akhirnya wilayah Palestina diduduki oleh Inggris dan memberikan mandat untuk Palestina. Pada 1937, pemerintah Inggris menyarankan untuk membagi wilayah Palestina menjadi bagian Arab dan bagian Yahudi. Tentu, orang-orang Arab pada saat itu nggak setuju. Dan akhirnya meletuslah revolusi Palestina yang terjadi hingga tahun 1939. Maju dikit ke Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, orang Yahudi pada saat itu menjadi korban oleh tentara Jerman, terutama di wilayah Eropa. Dan pada saat itu, komunitas Yahudi di seluruh dunia mendesak Inggris untuk membuat partisi di wilayah Palestina. Hal ini sebenarnya bertepatan karena Inggris melihat banyak sekali orang Yahudi yang menjadi korban perang. Akhirnya, Inggris menyetujui. Terjadilah apa yang direncanakan oleh organisasi Zionis. Karena pada salah satu statementnya, negara Israel harus didirikan untuk memastikan keamanan orang Yahudi di seluruh dunia, yang sebelumnya mengalami persekusi. Jelas, ini sebenarnya nggak bisa diterima begitu aja sama orang-orang Arab. Karena bagaimanapun mereka udah tinggal di situ duluan. Hingga sampailah pada tanggal 14 Mei 1948, di mana negara Israel didirikan. Nah, 11 menit setelah negara ini berdiri, Presiden Amerika pada saat itu, Presiden Truman, mengakui kedaulatan Israel. Dan Amerika ini adalah negara pertama yang mengakui deklarasi kemerdekaan Israel. Amerika sendiri sebenarnya memang bersimpati pada ideologi Zionisme. Dan mereka juga bersimpati sama korban Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa Amerika sepertinya gampang banget untuk setuju sama ide pembentukan negara Israel. Oke, kita akan bahas faktor selanjutnya yang menyebabkan Amerika dekat dengan Israel. Sebenarnya ada satu faktor, dan faktor itu adalah faktor ideologi yang bernama demokrasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa demokrasi bisa mempererat kedua negara ini? Dan pertanyaannya, apakah negara-negara Arab lainnya itu nggak mengadopsi demokrasi? Kalau sekarang, gue yakin ada beberapa negara-negara Arab yang mengadopsi demokrasi. Tapi permasalahannya nggak sesimpel itu. Kita mesti balik dulu ke zaman Perang Dingin, yang mana itu terjadi antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Nah, kedua negara ini saling memperluas ideologi mereka, termasuk menginfluence beberapa negara-negara lain untuk mengadopsi ideologi mereka. Bukan cuma saling bertukar ideologi, tapi mereka juga saling memperkuat negara-negara lainnya yang mengadopsi ideologi yang sama. Dan perang ideologi ini juga terjadi di Timur Tengah. Mesir contohnya. Mesir adalah tetangga dari Israel. Dan satu hal, Mesir dan 4 negara Arab lainnya perang dengan Israel beberapa tahun setelah negara ini didirikan.
Pada tahun 1955, pemimpin Mesir yang bernama Gamal Abdel Nasser membeli senjata dari Uni Soviet. Dari situ nanti akan menentukan pro-Barat atau pro-Soviet. Karena memang kondisinya perang dari tahun 50-an, Israel udah minta bantuan militer ke Amerika, terutama di dalam hal persenjataan. Karena Israel ini secara posisi emang gak pernah aman. Dia dikelilingi sama negara-negara Arab. Dan di tahun 1962, di bawah pemerintahan Presiden Kennedy, akhirnya diputuskan secara formal bahwa Israel harus dibantu abis-abisan, karena Israel dianggap sebagai partner strategis untuk Amerika. Partner strategis ini juga bisa berarti saling bertukar informasi, karena untuk mengetahui kondisi di Timur Tengah, Amerika udah punya teman di sana. Sebenarnya permasalahan ideologi ini lumayan ngeri sih ya, karena itu nanti akan menentukan aliansinya. Misalkan ada satu negara yang mengadopsi demokrasi, otomatis akan menjadi temannya A. Dan kalau mengadopsi ideologi selain demokrasi, otomatis akan jadi temannya B. Seperti itulah kira-kira cara mainnya. Makanya dulu kalau di zaman kemerdekaan kita selalu mendengar istilah blok barat dan blok timur. Nah, faktor selanjutnya tidak lain dan tidak bukan adalah masalah uang. Masalah uang ini menurut gue lumayan rumit. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, banyak bankir-bankir Amerika itu adalah keturunan Yahudi. Dan selanjutnya, kita juga bisa lihat kalau orang-orang kaya di Amerika itu adalah keturunan Yahudi juga. Jadi otomatis orang-orang ini menguasai ekonomi di Amerika. Walaupun nggak semuanya gue yakin, tapi mereka adalah orang-orang yang berpengaruh untuk ekonomi Amerika. Apalagi kalau ngomongin duit ini ya, sebenarnya bisa menjadi senjata yang mematikan. Karena bisa jadi orang-orang ini akan memindahkan dana mereka atau kekayaan mereka keluar dari Amerika. Kalau misalkan Amerika nggak mau ngikutin permintaannya Israel, pastinya salah satu yang terjadi adalah goncangan ekonomi. Tapi sebenarnya gue pikir ya, ini pikiran pribadi gue sih. Orang-orang kaya ini juga nggak mau pindah ke Israel untuk bisnisnya. Mereka juga pengen tetap tinggal dan berbisnis di Amerika. Artinya kalau mereka ngancem mau cabut pun mereka nggak akan seberani itu. Tapi ini pikiran gue ya. Dan selanjutnya yang aneh lagi adalah bantuan dana ke Israel. Jadi Amerika itu mereka punya dana yang memang harus diserahkan ke Israel sebanyak 310 miliar dolar. Kalau dirupiahin, gue udah nggak sanggup lihat nolnya. Dan angka ini sebenarnya lebih banyak dari yang dikirimkan ke negara-negara lainnya. Kalau dulu Israel mendapatkan bantuan ekonomi dan militer, sekarang mereka cuma dapat bantuan militer dari Amerika. Tapi tetap ya, lihat angka segitu horor juga. By the way, teknologi penghalang rudal yang kita tahu, namanya Iron Dome, itu juga teknologi dari US. Dan duit yang dikeluarkan Amerika untuk membangun militer Israel ini diambil dari pajak Amerika. Dan duit yang keluar ke Israel ini sebenarnya sama jumlahnya dengan duit yang dipakai sama Amerika. Jadi hampir 1:1. Besti banget ini mah. Tapi ada semacam paradoks di sini. Duit yang dikeluarin Amerika ke Israel, itu dipakai Israel buat beli peralatan militer dari Amerika. Bingung nggak? Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah grup lobby pro-Israel yang bernama AIPAC. Jadi, AIPAC itu singkatannya American Israel Public Affairs Committee. Udah sangat jelas dari namanya. Terus tugasnya apa dong? Tugasnya adalah memberikan advokasi untuk pro-Israel, terutama ke pemerintah Amerika. Jadi tujuannya adalah supaya pemerintah Amerika ini mereka bisa menghasilkan kebijakan yang meningkatkan hubungan antara Amerika dan Israel. AIPAC didirikan pada tahun 1963 dan dibentuk pada masa kepemimpinan Presiden Eisenhower. Dan sejak saat itu, dukungan Amerika ke Israel luar biasa besar. Dan menurut survei, AIPAC ini adalah grup lobby yang paling berpengaruh dalam politik Amerika Serikat. Tentu dengan hadirnya AIPAC ini, yang paling kena pengaruh adalah kebijakan luar negeri Amerika. Salah satu contohnya adalah mereka mempengaruhi 259 anggota Kongres dan 79 senator untuk menekan pemerintah Palestina. Tujuannya adalah memaksa Uni Eropa dan Amerika untuk nggak memberikan bantuan pada otoritas Palestina. Pengaruh lainnya adalah mensponsori Iran Freedom and Support Act yang menguatkan sanksi untuk mencegah program nuklir Iran. Selain itu, mereka juga melakukan framing pada TV Hizbullah sebagai siaran agen teroris lewat surat Presiden George Bush yang ditandatangani oleh 51 senator. Tapi kalau soal lobby doang, seharusnya nggak mungkin seberpengaruh itu dong.
Yang ngaruh ya tentunya duit. Jadi, IPAC ini adalah salah satu pendonor untuk aktivitas politik di Amerika, termasuk untuk membiayai kandidat politik. Bukan cuma Demokrat atau Republikan, tapi dua-duanya. Bahkan di website resminya, mereka juga mengatakan bahwa mereka memberikan dukungan sebanyak 361 pro-Israel Demokratik dan Republikan kandidat di tahun 2024 dengan lebih dari 53 miliar dolar. Tapi mereka juga menggunakan dana untuk membuat citra Israel lebih positif di Amerika. Bahkan mereka juga membayar kampanye untuk menjatuhkan seorang politisi yang bernama Kina Collins yang dianggap sebagai anti-Israel dan juga pendukung Palestina. Nah, pertanyaannya, mereka dapat duit dari mana? IPAC sebagai organisasi, mereka mendapatkan duit dari pendonor individual. Artinya, siapapun bisa mendonorkan uangnya ke mereka. Tapi yang paling banyak tetap aja orang-orang kaya di belakangnya. Tapi ya, sebenarnya nggak semua orang Amerika itu pendukung Israel. Banyak juga dari masyarakat yang mendukung Palestina. Kalau lihat di berita, banyak banget orang yang demo soal ini. Dan kalau kita lihat dari beberapa berita, senator Amerika yang bernama Bernie Sanders, dia juga mengatakan kalau dia sebenarnya nggak setuju Amerika ngeluarin duit segitu banyak buat Israel. These are just a few of the crises that Congress and the President should be addressing. Mr. President, in the midst of all of that, going to war against Iran and supporting Israel's unprovoked attacks against that country is not something that we should be doing. We do not need another unnecessary and costly war. We have had enough of them. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga memberikan gambaran supaya kita lebih tahu kenapa selama ini Amerika selalu dukung Israel. Kalau ada informasi yang mungkin kelewat, mungkin bisa bantu gue dengan ngasih komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.